Seorang pria sedang memasang rantai pada sepeda. Dia melihat pemandangan yang akan mengubah hidupnya. Terlihat seorang pengendara sepeda yang berusaha menghemat tenaga. Dia menggenggam bagian belakang mobil di depannya. Mobil itu melaju cepat melewati depannya. Maka Davidson mendapatkan ide brilian. Jika kita memasang mesin di tengah rangka, maka sepeda itu akan menjadi lebih cepat dan hemat tenaga. Davidson menyampaikan ide ini kepada temannya yang seorang insinyur mekanik, Harley. Namun, dia langsung mendapatkan keraguan dari Harley. Membuat sebuah mesin apapun, itu adalah proyek yang sangat besar. Ini membutuhkan metalurgi dan ilmu pembakaran, mesin perkakas dan dana, sementara kita tidak memiliki apa-apa. Untuk membuktikan bahwa idenya dapat dilakukan, Davidson diam-diam membawa Harley menyusup ke teater. Saat seorang wanita cantik mengendarai sepeda roda 3 keluar perlahan, pemandangan di atas panggung segera menarik perhatian Harley. Yang menarik perhatiannya bukanlah wanita cantik yang tampil, tetapi mesin di sepeda roda 3. Dia sangat fokus memperhatikan detail mesin, dan menggambarnya dengan rinci. Kemudian mereka membawa gambar tersebut, dan menemukan produsen sepeda terbesar di daerah tersebut. Berharap mereka bisa membantu mereka memproduksi mesin sepeda motor. Tetapi mereka hanya melihat dua anak. Pedagang sepeda tidak setuju dengan mereka. Rangka sepeda tidak mampu menahan tenaga. Tanpa disadari, dia baru saja melewatkan sebuah kesempatan untuk menjadi miliarder. Justru dua anak yang dia anggap remeh ini menciptakan salah satu merek sepeda motor paling terkenal di dunia, Harley Davidson. Karena pedagang sepeda tidak mau membantu, maka mereka akan mencari cara untuk membuat mesin sendiri. Davidson pertama-tama mengubah gudang keluarganya menjadi bengkel. Kemudian di tempat Harley bekerja, mereka mendapatkan bahan yang diperlukan untuk membuat mesin. Lalu di bengkel, mereka merakit semua bagian bersama-sama. Akhirnya, tambahkan bahan bakar untuk menggerakkan mesin. Begitulah mesin sepeda motor Harley yang pertama dalam sejarah lahir. Namun, sebelum mereka sempat merayakannya, mesin tiba-tiba mati karena kerusakan. Apa yang telah terjadi? Bagian yang kami buat sendiri tidak mengurangi itu. Kita membutuhkan bagian yang diproses dengan presisi dan baru, Arthur. Kita tidak bisa terus membongkar bagian lagi. Namun, mereka tidak memiliki cukup dana. Saat itulah, Davidson tiba-tiba memikirkan solusi. Dia meminta Harley untuk membantu. Dia menulis surat kepada saudara keduanya, Walter, yang merupakan seorang petani. Di dalamnya, dia menggambarkan rencana mereka secara rinci. Kami telah membuat sesuatu yang luar biasa. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Mesin ini kuat dan cepat. Ini bisa membawamu kemana saja. Kamu perlu cukup berani untuk mengendalikannya. Walter sangat tertarik dengan ini. Namun, ketika dia kembali dengan semangat, namun dia merasa sangat kecewa, karena pemandangan di depannya sangat berbeda dengan yang dia gambarkan dalam suratnya. Dia sangat kecewa dengan penipuan adiknya. Namun saat dia bersiap untuk pergi, gambar pengalaman Harley di dinding seketika menarik perhatian Walter. Apakah kamu yang membuat ini, Harley? Kita berdua bersama. Apakah kalian menggambar ini bersama? Lumayan bagus, Harley. Apakah ini untuk pasokan bahan bakar? Walter bukan hanya seorang petani. Dia juga seorang mekanik. Hanya dengan sekali lihat, dia sudah melihat masalah pada mesin. Masalah keterlambatan pengapian dapat mengubah waktu percikan api. Rantai penggerak eksternal dapat menggunakan sabuk. Meskipun penampilannya tidak menarik, namun sangat berguna. Mari kita coba. Jadi, dengan kerjasama ketiga orang ini, sepeda motor Harley pertama di dunia berhasil dirakit. Saat Harley mengayuh pedal, Davidson menekan katup udara. Sepeda motor Harley ini berhasil dinyalakan. Terus melangkah, terus. Apakah kamu melihatnya? Berhasil. Walter tidak sabar untuk mengendarai sepeda motor ini, melintasi jalan-jalan di kota kecil. Penampilannya yang unik, seketika menarik perhatian semua orang. Walter melaju kencang di jalan setapak yang hijau, melintasi danau yang hijau jernih. Tak lama kemudian, Walter kembali dengan tubuh penuh lumpur. Meskipun begitu, tetapi matanya penuh dengan cahaya harapan. Saat itu, Walter sepenuhnya percaya pada apa yang dikatakan Davidson. Sepeda motor ini benar-benar bisa membawanya kemana saja di dunia. Jadi, dia mengeluarkan semua aset yang dimilikinya, dan bahkan menjual investasi pertaniannya untuk Harley Motorcycle. Dengan bergabungnya Walter, mereka memiliki cukup dana untuk meneliti mesin yang lebih cepat. Harley bahkan meneliti sebuah rangka sirkular. Ini dapat membantu mesin dengan lebih baik. Ketika mereka mengira semuanya berjalan ke arah yang baik, masalah baru muncul. Saat mereka menguji tenaga mesin baru, musuh seumur hidup Harley, merek sepeda motor Indian muncul. Karena campur tangan modal, saat ini, Indian sudah menjadi produsen sepeda motor terbesar di Amerika.
Mereka bahkan ingin menjual sepeda motor Indian ke seluruh penjuru negeri. Ini membuat saudara-saudara Davidson merasakan tekanan. Namun, malang tak datang sendirian. Harley yang sedang menyelesaikan karburator mesin, tiba-tiba menerima surat penerimaan universitas. Ini adalah impian yang selalu dia miliki. Setelah lulus kuliah, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang baik untuk merawat ayah dan kakaknya yang tidak bisa bekerja dengan lebih baik. Jadi demi keluarga, dia terpaksa keluar dari Harley. Ketika Walter mengetahuinya, dia berselisih dengan Harley. "Apakah kamu bercanda, Arthur? Ini kenyataan. Kita akan menyelesaikannya. Saya telah menginvestasikan semua uang saya. Apakah kamu akan meninggalkan kami seperti ini? Kami semua telah berusaha keras untuk itu, Bill. Kita semua." Namun, Davidson yang tumbuh bersama Harley sejak kecil, memahami dia. Setelah Harley pergi, penelitian mesin mereka terhenti. Masalah karburator yang sebelumnya ada tidak dapat diselesaikan. Untuk menyelesaikan masalah ini, Davidson sekali lagi menemui pedagang sepeda terbesar di daerah itu, Yo. Pada saat itu, dia sudah menjadi penyalur lokal untuk Indian Motorcycle. Ketika mengetahui maksud kedatangan Davidson, dia justru ingin mencuri rahasia mesin mereka. "Inilah intinya, Yo. Kamu tidak mengerti. Jika kamu tidak bisa bersikap sopan, kamu bisa pergi." Akhirnya, setelah perundingan dengan Davidson, Yo setuju untuk memberinya sebuah karburator. Pada saat itu, Eddie dengan baik hati mengingatkan Davidson, sebaiknya tanyakan kepada Harley sebelum memasangnya. Namun, Davidson tidak menghiraukannya. Tanpa disadari, ini akan menyebabkan masalah serius bagi mereka. Dengan adanya karburator, masalah sepeda motor Harley sementara teratasi. Mereka datang untuk mengikuti perlombaan sepeda motor yang diadakan oleh Indian. Ini adalah acara yang mereka adakan untuk mempromosikan merek. Mari kita lihat, orang timur ini, apa yang kami lakukan di Milwaukee. Menghadapi provokasi dari orang India, Walter memutar gasnya sampai habis. Namun, detik berikutnya, seketika, mereka menjadi pusat ejekan di seluruh tempat. "Kita butuh insinyur sialan itu." Jadi, Walter pergi mencari teman masa kecilnya Eddie. Dengan kehadirannya, masalah karburator teratasi. Namun, masalah baru segera muncul. Saat menawarkan sepeda motor kepada pelanggan pertama, mesin mulai bocor minyak secara tiba-tiba. Untungnya, pelanggan itu adalah teman mereka. Memberi mereka waktu untuk menyelesaikan masalah. Maka, keduanya kembali menemui Harley, mengharapkan dia bisa membantu menyelesaikan masalah kebocoran mesin. Tak disangka, Harley sedang bernegosiasi dengan sebuah perusahaan mobil. Maka, ketiga orang itu kembali berpisah dengan tidak senang. Segera, Indian kembali mengadakan perlombaan sepeda motor. Perlombaan ini sangat megah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Di lokasi, banyak orang berkumpul. Ketika Walter memasuki lokasi dengan mengendarai sepeda motor Harley, suara mesin yang kuat seketika menarik perhatian semua orang. Ini membuat kepala Indian Motorcycle merasakan ancaman. Dia menggunakan alasan beratnya Harley untuk melarang mereka ikut serta dalam perlombaan ini. Ketika kedua belah pihak terlibat dalam perselisihan, Harley memberi isyarat kepada Walter. Walter seketika mengerti maksud Harley. Dia terlihat mendorong Harley keluar dari arena. Ketika semua orang mengira dia akan menyerah, dengan suara tembakan awal lomba yang terdengar, Walter bergabung dalam perlombaan dari pinggir. Meskipun permukaan di luar tidak sehalus di dalam, namun tidak ada tekanan di hadapan mesin Harley yang kuat. Walter dengan mudah mengikuti rombongan besar, bahkan sempat memimpin mereka. Saat mendekati garis finish, Walter menerobos pagar, bergabung dengan rombongan besar, akhirnya melintasi garis finish dengan peringkat pertama. Prestasi mereka yang luar biasa menarik perhatian seorang pengusaha kaya, Charlie. Di bawah kemampuan berbicara Davidson yang luar biasa, berhasil menarik Charlie untuk bergabung. "Tuan Davidson, saya melihat peluang bisnis yang besar yang menunggu kita." Akhirnya, mereka mendapatkan investasi sebesar $1.000. Dengan uang ini, mereka segera mendirikan pabrik pertama mereka. Sementara itu, Harley juga mendapatkan perhatian dari perusahaan mobil. Begitu lulus, dia bisa bekerja sebagai konsultan mobil di perusahaan. Setelah berpikir panjang, Harley memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Untuk mengucapkan selamat tinggal. "Baiklah, semoga beruntung. Terima kasih." Namun, Davidson tetap meninggalkan Harley. Dia menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan investasi. Meskipun uang ini tidak banyak, tetapi setelah membangun pabrik, sisanya cukup untuk membuat orang tuanya bahagia. Yang terpenting, mereka bisa terus mengejar impian mereka, dan bisa membuat nama mereka terkenal. Bicara tentang nama, saya selalu berpikir, melihat merek yang menjadi milik mereka sendiri,
Harley akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan bergabungnya Harley, ditambah dengan kerja sama tim, masalah kebocoran mesin mereka segera teratasi. Tak lama kemudian, merek mereka mulai terbentuk. Harley bahkan mempelajari mesin V yang lebih bertenaga. Namun demikian, untuk bisa mengalahkan Indian masih jauh dari cukup. Mereka harus menarik lebih banyak penyalur agar bisa mendapatkan promosi. Dan cara tercepat untuk melakukannya adalah menjadi terkenal. Dalam balapan sepeda motor, meraih posisi pertama adalah solusi terbaik. Jadi, untuk membuat Harley lebih terkenal, mereka mengikuti balapan yang relatif lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Balapan ini mengharuskan mereka untuk melintasi sirkuit sebanyak 3 putaran. Jika seseorang terluka, mereka bisa diganti. Namun jika sepeda motor rusak, itu berarti keluar dari perlombaan. Perlombaan segera dimulai. Semua orang berusaha keras untuk meraih juara. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan kecepatan tinggi sepeda motor, beberapa masalah sepeda motor mulai muncul. Beberapa mesin langsung meledak dan terpaksa disingkirkan. Beberapa rem gagal dan langsung jatuh. Namun, Harley dan Indian Motorcycle selalu unggul jauh. Namun, pada saat itu, pengendara Indian dengan sengaja menabrak Walter. Untuk menjaga keseimbangan, kaki kanan Walter terantuk batu. Dia menahan rasa sakit dan menyelesaikan putaran pertama. Namun, dia tidak mencari pengganti. Sebaliknya, dia meminum sedikit minuman keras dan melanjutkan perlombaan. Tak lama kemudian, Walter kemudian mengejar sepeda motor Indian. Dan melihat kesempatan, dia menendang lawan hingga terjatuh. Sementara itu, Charlie menemukan Handy sedang merayu para penyalur. Dia menawarkan saham perusahaan sebagai imbalan. Meminta orang-orang ini hanya menjual Indian Motorcycle. Jadi, bagi dia, apapun hasil dari perlombaan ini, sepeda motor Indian akan menjadi pemenang akhirnya. Tak lama kemudian, Walter menerobos garis finish dengan tubuh yang terluka. Namun, sebelum mereka sempat merayakannya, Charlie memberitahu semua orang tentang penemuan tadi. Ini langsung memicu kemarahan Walter. Handy, mungkin kamu punya banyak trik, tapi tidak ada yang bisa mengabaikan apa yang mereka lihat hari ini. Ini adalah sesuatu yang dilihat semua orang. Apa yang mereka lihat adalah seorang preman. Sepeda motor kami lebih hebat. Hanya jika kamu bisa menjualnya, itu yang disebut baik. Selamat, tuan-tuan, kalian menang. Kata-kata Handy mengenai hal yang menyentuh titik lemah Walter. Dia tanpa ragu langsung menyerang lawan. Yang tidak diketahui Walter adalah, itu sesuai dengan rencana Handy. Ini tepat sesuai dengan keinginan Handy. Banyak penyalur merasa meremehkan sepeda motor Harley. Hasilnya seperti yang diperkirakan semua orang. Mereka hanya berhasil menandatangani 1 penyalur. Sementara Indian berhasil menandatangani lebih dari 100. Ketika semua orang tidak tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini, seorang pedagang menemui mereka. Dia menyatakan bahwa dia akan mengadakan perlombaan yang belum pernah ada sebelumnya. Perlombaan jalur kayu miring 60 derajat. Dan dengan ribuan penonton, ini akan menjadi kesempatan bagi Harley untuk terkenal dalam satu perlombaan. Namun, trek seperti ini memiliki tuntutan tinggi pada mesin. Diperlukan kecepatan setidaknya 80 mil per jam. Untuk mendapatkan ketenaran, Walter memutuskan untuk ikut serta dalam perlombaan. Namun, Davidson menganggap perlombaan seperti ini terlalu berbahaya. Semua orang pun terlibat dalam diskusi yang sengit. Pada saat itu, Eddie menyatakan bahwa dia bisa menggantikan Walter untuk ikut. Namun, dia ditentang oleh Walter. Kamu tidak bisa pergi bukan karena kamu tidak cukup baik, tetapi karena ini benar-benar berbahaya. Eddie salah memahami maksud Walter. Mengira bahwa dia takut dia akan mencuri perhatian. Jadi, dengan marah dia meninggalkan Harley. Akhirnya, Walter meyakinkan Davidson untuk ikut perlombaan. Namun, dia tidak tahu bahwa ini akan menjadi keputusan yang paling dia sesali dalam hidupnya. Pada hari perlombaan, Walter menemukan Eddie. Ternyata dia menjadi pengendara untuk Indian. Namun, dia tidak menyalahkan Eddie. Kedua orang hanya saling tersenyum. Tidak lama kemudian, lomba dimulai. Para pembalap segera mempercepat masuk ke tanjakan. Namun, karena tidak bisa mengendalikan arah dengan baik, seorang pembalap langsung terjatuh ke tanah. Dan terjadi ledakan yang mengakibatkan kebakaran. Saat petugas medis bersiap untuk menolong korban, Eddie yang panik berusaha menghindar. Langsung menabrak pagar di samping. Dia kehilangan nyawanya di tempat kejadian. Setelah mengadakan pemakaman untuk Eddie, Davidson mengumumkan bahwa Harley Davidson tidak akan lagi berpartisipasi dalam lomba yang berbahaya, dan menghentikan kerjasama dengan penyalur yang ikut serta dalam lomba. Keputusan ini seketika memberikan dampak besar bagi Harley Davidson. Namun, ini tidak membuat Davidson, jenius pemasaran, putus asa. Dia kemudian mendirikan, hingga hari ini, salah satu klub terbesar di dunia, Klub Harley Davidson. Klub ini sangat meningkatkan hubungan loyalitas antara penyalur dan pelanggan. Selanjutnya, mereka meminta Harley untuk merancang
kendaraan multifungsi yang dapat digunakan di berbagai industri. Dengan cepat, popularitas mereka perlahan-lahan melampaui Indian Motorcycle. Namun, saat segalanya mulai berjalan ke arah yang baik, Perang Dunia I meletus. Berdasarkan mekanisme pengelolaan bahan bakar federal, pasokan minyak tanah dan bensin diprioritaskan untuk industri pertahanan. Ini juga berarti, perkembangan perusahaan mereka akan sangat terbatas. Pada saat itu, Davidson sekali lagi membuat keputusan besar. Mereka akan memproduksi sepeda motor untuk militer. Akhirnya, berkat desain luar biasa dari Harley, mereka memesan 20.000 sepeda motor di perusahaan mereka. Ternyata, keputusan Davidson adalah benar. Harley Motorcycle tidak hanya menyelamatkan banyak nyawa berkat kualitasnya yang luar biasa, tetapi juga menjadi kendaraan pertama yang menerobos masuk ke Jerman. Masih menjadi mobil pertama yang menerobos masuk ke Jerman. Setelah perang berakhir, sepeda motor Harley sempat menjadi merek yang paling populer di kalangan masyarakat. Hingga hari ini, juga merupakan salah satu merek favorit para penggemar sepeda motor di seluruh dunia. Salah satu merek favorit, Harley Davidson bukan hanya sekadar sepeda motor. Ia mewakili semangat yang tak kenal menyerah, yang dapat membawamu kemana saja di dunia, di mana saja.